ya sudah, kita ikuti saja aturan yang diberlakukan pemerintah untuk kebaikan semuanya, supaya putus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Kosong karena kayaknya udah terlalu lama nggak ada event nyanyi, jadi saya harus belajar lagi bagaimana cara nyanyi keroncong yang baik. Dan sebentar lagi saya mau telepon Mbak Yud Indra Utami Tamsir, salah satu penyanyi keroncong terbaik Indonesia, bersama saya Timi Wijaya di acara Tatap Muka. Hai Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Mas Timi? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Mbak Yud sehat? Semua ya, alhamdulillah sehat. Pandemik di rumah aja atau masih aktivitas? Yang pasti 85% di rumah, 15% keluar untuk keperluan-keperluan yang sangat urgent. Iya. Gitu. Tapi masih nyanyi kan, Mbak? Nyanyi masih, Aku ini loh kangen masih. suaranya sampean. Makasih. Nyanyi masih, tapi online. Nah, Online, gimana kalau dong, gitu online? sekarang Contoh kemarin untuk penggalangan suara, penggalangan suara rekan-rekan seluruh musisi keroncong seluruh Indonesia ada diminta karena untuk kegiatan keprihatinan ya, perwujudan keprihatinan sebagai insan-insan keroncong dengan adanya wabah corona ini atau virus COVID-19 yang sangat-sangat luar biasa, merubah segalanya. Membuat perubahan yang sangat-sangat bukan signifikan lagi tapi sangat drastis. Dari perilaku, dari sisi sosial ekonomi, kemasyarakatan dan segalanya sangat luar biasa dampak ini. Ekonomi ya, Mbak? Ekonomi sangat, sosial pasti. Iya. Politik pun turut berdampak. Iya. Gitu. Di Jawa Timur pilkada pastinya diundur. Karena ini kan. Semua kegiatan tidak ada yang dipending ya. Semua kegiatan tidak ada yang dipending. Jadi ya sudah, kita ikuti saja aturan yang diberlakukan pemerintah untuk kebaikan semuanya, supaya putus mata rantai COVID-19 itu sendiri. Eventnya pasti banyak yang dibatalkan kan untuk off air. Selain tadi nyanyinya lewat online, ada cara lainnya sih nggak sih Mbak? Kalau nyanyi tidak ada, tetap terjeda, artinya tetap lockdown semuanya. Kecuali saat ini yang pada diri saya atau tim e-production sendiri, catering yang berjalan online. Kalau nyanyi saya rasa enggak ya, sedikit sekali karena di masa keprihatinan ini entertain itu kan tidak pokok, tidak primer. Iya. Artinya masih bisa mereka kesampingkan entertain yang biasanya diperlukan ketika mereka serah terima jabatan atau meeting setelah rapat kerja, itu mereka entertain bisa mereka kesampingkan terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa entertain itu bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan pokok. Jadi mereka pasti mending semuanya. Kecuali kebutuhan pangan ya, kebutuhan makan itu tidak terpending mereka. Jadi sekarang fokusnya adalah bisnis cateringnya. Sampai berapa banyak Mbak? Kemana aja Mbak? Karena sifatnya makanannya masih makanan basah, jadi masih tingkat DKI, Jabodetabek lah pastinya. Jabodetabek iya. Cuman yang lebih banyak mayoritas di DKI ya, Jakarta Selatan, pastinya Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kalau Tangerang, Bekasi sedikit persen. Apalagi tempat dapur keroncong ini kan dapurnya ada di Jakarta Selatan. Untuk wilayah Depok masih memungkinkan, masih bisa, masih lumayan, masih intensitas pemesan masih lumayan. Jadi apa gitu. nama cateringnya dapur keroncong? Iya betul. Nama apa ya? Sebetulnya bukan catering karena kita tidak melayani dalam partai banyak, kita hanya melayani selama pandemi ini.
hanya melayani untuk stok lauk, lauk. Jadi dapur keroncong yang awalnya nyanyi diubah ke makanan ya sekarang ya. Sebetulnya kalau bisnis makanan sudah lama, sejak lama, cuma dulu pakai nama yang berbeda, macam-macam berganti. Mbak, menurut Mbak Iyut, selain bisnis makanan kira-kira yang masih yang jadi premier untuk saat ini apa sih Mbak? Kalau saya pribadi, saya ada bisnis kecil ya, hanya ikut, tapi saya rasa bukan bisnis sih, hanya custom aja, hanya PO custom aja, contoh masker branded itu aja. Masker branded kan memang sekarang yang diperlukan tuh masker, jadi masker branded aja. Hanya ikutin itu aja. Jadi kalau ada teman yang mau pesan boleh saya order dulu gitu. Iya. Jadi untuk saat ini yang paling penting adalah menghasilkan uang ya Pak, tetap kreatif ya. Betul. Karena saya harus tetap menggaji karyawan, karena banyak sekali karyawan yang di PHK lah segala macam, pusing ngurusin ini, Mbak. Gimana sih Mbak perbedaan Ramadan tahun ini sama tahun lalu Mbak? Menurut sampean? Ya jelas lah sangat berbeda. Tadinya bisa tarawih di masjid bareng-bareng dengan anak-anak. Kalau sekarang tetap bareng-bareng persamaannya tapi di rumah ya? Gitu kan. Lalu makan, kadang-kadang kan kita sekali waktu makan di luar bersama keluarga atau undangan buka bersama, dan itu kan jelas sudah tidak ada. Sebetulnya untuk saya pribadi tidak terlalu terpengaruh, ya sudah kita ikutin saja kondisi yang ada. Nanti kalau saya bukber di rumah Mbak Iyut boleh nggak? Boleh Mas, tapi harus disemprot dulu ya. Sebelum masuk disemprot dulu. Harus disemprot dulu, terus harus diminum. Mbak, di tempat sampean masih ada orang yang bangunin sahur nggak sih? Di tempat saya masih ada loh. Oh masih? Di tempat saya kan notabene perkampungan Mas. Iya. Di tempat saya notabene perkampungan, jadi ada. Karena masih daerah ya katakan daerah desa lah. Iya. Desa. Tapi masih DKI. Tapi terawihnya ya nggak ada ya? Terawihnya bersama nggak ada, sholat terawihnya. Ya. Maksudnya yang kegiatan di masjid dihentikan untuk saat ini ya? Iya, kegiatan yang bersama berkelompok katakan ya jelas-jelas ditiadakan pasti. Mbak, ini pulang nggak? Pemerintah sudah mengeluarkan larangan, kira-kira sampean akan mudik atau tetap di rumah aja? Ya, gini loh Mas, pada prinsipnya saya orangnya tidak yang mohon maaf, saya tidak mau lebay juga gitu. Ya memang adanya kondisi begini ya udah kita ikuti. Kalau mudik kan saya orang tua sudah tidak ada. Paling saya mudik hanya nyekar sama silaturahmi ke keluarga. Kalau ditiadakan kali ini juga nggak terlalu masalah. Kita ada WhatsApp, ada video call, ada telepon, ada line dan sebagainya. Kita masih bisa komunikasi via itu saja. Lalu misalnya tidak bisa silaturahmi ke tempat saudara-saudara tua yang di luar daerah. Misalnya ada kan kakak saya kan di Kalimantan ada 3 orang, yang di Surabaya ada 1. Nah saya tidak bisa ke sana memang, ya sudah tidak apa-apa. Lagi-lagi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Konsekuensinya semakin maju teknologi itu pasti ada akibat. Benar. Setuju. Orang sekarang ada video call ya, tinggal video call aja. Nanti kapan-kapan kalau bisa ketemu ya baru ketemu. Kalau pembantunya diizinkan pulang nggak sih Mbak? Kebetulan pembantu saya mau tidak pulang dan mereka menyadari, mereka tahu konsekuensinya enggak pulang. Apa konsekuensinya dengan kondisi Corona ini enggak pulang ya? Mereka tahu. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Ya, yang penting keluarganya dikirimi hasil kerja mereka, termasuk bonus, insya Allah ada bonus. Amin. dari manajemen untuk pegawai-pegawai gitu. Insya Allah. Oke. Gitu. Mbak, Ramadan biasanya nyediain makanan apa aja, Mbak? Idul Fitri nih. Standar lah ya, standar. Kalau Mbak Iyut? Kalau saya setiap buka masih minum teh dengan madu, teh manis tapi manisnya madu. Lalu paling kurma aja, kurma 1 atau 2. Setelah itu sholat ntar makannya setelah taraweh gitu. Pantesan loh. Pantesan loh sekarang langsing.
Langsung. Mbak, kalau Idul Fitri, Mbak? Kalau Idul Fitri makanannya apa, Mbak? Tetap standar. Sama Saya ya? masak sendiri. Wong Solo Iya, ya? masak Wong sendiri, Jawa is masak makanannya si sendiri. kuku ae ya? Iya, ketupat, opor, Iya, iya, sayur iya. godok. gitu-gitu Kalau saya lah, standar mulai lah. tahun ini saya biasakan untuk makan steak aja deh, Mbak. Biar agak berubah gitu loh. Dari tahun ke tahun opor terus itu saya agak bosen ini. Sudah lama nggak dengerin Mbak Iyut nyanyi kan. Nyanyi dikit aja lagunya yang Nyanyi apa ya? lagu yang mau dimasukkan dalam album itu rencananya. Sadarilah dia bukan milikmu lagi. Terima kasih banyak. Semoga pandemik cepat selesai ya Mbak ya. Amin, amin, Oke, ya Allah, amin. semoga Ya juga Allah, amin. Mbak Iyut dan sekeluarga menjalankan puasanya lancar-lancar selalu ya Mbak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Demikian doa yang sama untuk Mas Timi dan tim Jawa Pos semuanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Amin. di kesempatan yang lebih baik, Ya. lebih mulia, lebih segala-galanya lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih seluruh penggemar keroncong di Indonesia maupun mancanegara yang bisa menangkap siaran kami. Salam untuk Anda semuanya. Salam keroncong. Selalu semangat. Semangat. Assalamualaikum Mbak Iyut. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngecek kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu cam. Harus pakai Ya, jangan lewatkan setiap kisahnya. Tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.